Perkenalkan, nama saya Julita Nana dari kelas A Kewirausahaan Fakultas Ekonomi 2020. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan materi dari mata kuliah Elektronik E-commerce dari pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama, pertemuan pertama, yaitu definisi dan kerangka kerja elektronik e-commerce. Elektronik e-commerce memiliki karakteristik yang tidak dapat dihilangkan, antara lain transaksi antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, pertukaran barang, jasa, dan informasi. Dan yang terakhir, sistem elektronik seperti internet, televisi, komputer, dan lainnya. Ada 4 jenis relasi dalam dunia bisnis yang biasa dijalin oleh sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, relasi dengan pemasok atau supplier. Yang kedua, relasi dengan distributor. Yang ketiga, relasi dengan rekanan. Dan yang keempat, relasi dengan konsumen. Model-model elektronik e-commerce, yaitu bagian A, business to business. Bagian B, business to konsumen. Bagian C, business to government. Bagian D, consumer to consumer. Dan bagian E, mobile consumership. Proses bisnis dalam kerangka elektronik e-commerce. Aktivitas perdagangan konvensional tidak jauh berbeda dengan perdagangan berbasis elektronik atau elektronik e-commerce. Berbagai tahapan-tahapan yang dilalui dalam aktivitas tertentu menjadikan istilah ini disebut proses bisnis. Kemudian pertemuan kedua, filosofi peranan elektronik komersi dalam kerangka bisnis. Titik eksternal pertama adalah kemampuan elektronik e-commerce untuk menjadi follower, dalam arti kata menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baik atau baru di dunia maya. Misalnya, pertama, pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya secara fisik antara penjual dan calon pembeli digantikan oleh pasar virtual yang mempertemukan mereka yang terkoneksi ke jaringan internet. Nomor 2, uang kertas atau receh atau koin yang biasa dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah digantikan oleh uang digital atau digital money. Yang ketiga, tanda tangan atau paraf yang biasa menjadi bukti kebebasan suatu transaksi secara hukum digantikan oleh tanda tangan digital atau digital signature di dalam dunia maya. Yang keempat, produk semacam dokumen atau teks, gambar, audio, dan video yang biasanya dijual secara fisik melalui berbagai medium penyimpanan telah dapat diubah menjadi serangkaian kode digital yang siap ditransfer kapan saja atau digitasia dan lain sebagainya. Pada sisi ekstrem yang lain, elektronik e-commerce dikatakan memiliki kemampuan untuk menformasikan karakteristik bisnis konvensional menjadi model bisnis yang sama sekali baru. Contohnya, mekanisme pasar bebas, aset fisik, berlakunya pepatah, dan mudahnya membangun. Pertemuan ketiga, mekanisme elektronik, yaitu mempelajari elektronik e-commerce sebenarnya cukup mudah karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Yang membedakannya adalah dilibatkan teknologi komputer dan telekomunikasi secara interaktif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama, yaitu yang pertama, mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen. Yang kedua, mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen atau customer di dunia maya, arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet.
Yang pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui websitenya atau online. Yang kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang ditentukan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang atau jual beli yang akan dilakukan. Elemen pertama adalah proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik biasanya akan melalui rantai nilai atau value chain seperti yang diperkenalkan oleh Marcel Porter. Yang pertama, proses yang terdiri dari inbound logistik, production, outbound logistik, dan distribution, sales and marketing, dan service. Yang kedua, proses penunjang terdiri dari produsen, frame, instruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga, sementara proses yang melibatkan produk atau jasa digital akan mengikuti rantai nilai virtual atau virtual value chain. Ada 3 jenis tulang punggung teknologi informasi yang biasa dipergunakan dalam konteks perdagangan elektronik internet eksternal dan internal. Yang pertama, internal merupakan institut teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari teknologi lama semacam LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Yang kedua, eksternal tidak lebih dari penggabungan 2 atau lebih internet karena adanya hubungan kerjasama dia bisnis antara 2 atau lebih lembaga. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membangun internet dengan sistem perusahaan rekannya atau pemasok, distributor, atau agen. Dan yang ketiga, internet. Internet adalah gerbang masuk ke dunia maya, di mana produsen dapat dengan mudah menjadi hubungan langsung dengan seluruh calon pelanggan di seluruh dunia. Lanjut ke pertemuan 4, yaitu tipe aplikasi elektronik e-commerce. Yang pertama, e-market internet. Market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di mana di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui medium internet. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tipe bisnisnya yang terjadi adalah B2C karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan berusaha menghubungkan dirinya dengan e-market yang notabene merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, customer care tipe aplikasi e-commerce. Kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Jika pada waktu tersebut perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas, pulsa, toll free sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan keluhan sehubungan dengan produk atau jasa yang telah atau yang akan dibelinya. Yang ketiga, vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, dan lain sebagainya kerap membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Yang keempat, extend supply chain and supply chain supply urutan terus atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi yang ditawarkan kepada calon konsumen.
Proses generik yang biasa dilakukan dalam supply chain adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi, penyimpanan bahan baku atau barang jadi, distribusi, pemasaran, dan penjualan serta pelayanan purna jual. Yang berikut pertemuan 5. Proses bisnis dalam kerangka elektronik e-commerce. Di dalam proses bisnis ini ada 4 aliran NIP yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama atau bagian A, flow of goods atau aliran produk, bagian B, aliran informasi, bagian C, aliran uang dan aliran dokumen. Ekonomi digital elektronik bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa. Yang kedua, pengenalan e-bisnis menurut Lord Gartner atau perusahaan IBM. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce, perdagangan elektronik atau elektronik e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Yang keempat, positif dan negatif e-commerce dan bisnis menerapkan konsep e-bisnis bukan berarti proses bisnis menjadi bebas hambatan, karena tentu saja setiap langkah yang ditempuh memiliki sisi positif dan negatifnya. Sisi positif penerapan elektronik e-commerce dan elektronik bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar atau market. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer. Yang keenam, memperpendek waktu produksi dan pemasaran. Yang ketujuh, meningkatkan mata rantai pendapatan. Yang kedelapan, aplikasi e-bisnis. Di sisi negatif penerapan adalah sebagai berikut. Bagian A, pencurian informasi rahasia yang berharga. Bagian B, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Bagian C, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Bagian D, pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Dan bagian E, kerugian yang tidak terduga. Lanjut ke pertemuan 6, yaitu evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Brockward, pada tahap pertama perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah Brockward sendiri memiliki makna di menggunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan lain sebagainya. Bagian 2, customer interface. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut perusahaan mengembangkan kemampuan aplikasi